Halo Aquarius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu yang harus kamu tahu sebentar lagi akan terjadi kepada kamu ya. Kira-kira apa aja yang akan kamu tahu dan yang harus kamu tahu ya. Namun ini adalah general reading, pembacaan umum, jadi bisa resonate bisa aja enggak, karena ini energi banyak orang ya. Jadi kalau nggak resonate berarti bukan punya kamu. Silakan personal reading ya, pembacaan pribadi kalau ingin resonate di kamu doang ya. Bagi kalian yang ingin mengutarakan isi hati, apapun yang kalian pendam, masalah-masalah yang membuntukkan ya, siapa tahu kalian mendapatkan pencerahan di sini ya, bisa menemukan solusi untuk jalan keluarnya ya. Jangan sungkan, karena di sini saya melayani pembacaan pribadi dan segala macam masalah pribadi itu aman di sini. Hal-hal privasi kalian itu sudah terjamin aman ya, karena udah banyak sekali orang yang saya tangani di sini ya, dan rahasianya tuh aman ya. Jadi nggak usah malu daripada kalian cerita ke sana kemari tapi nggak ada solusi, bahkan menjadi fitnah, bahan gunjingan ya. Lebih baik kalian cari orang yang tepat seperti tarot trader ya, itu lebih bagus ya. Untuk kalian yang ngerasa apa ya, seperti ada penyakit tapi kata dokter tidak ada penyakit ya, penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dunia medis ya, dunia kedokteran, berarti itu berhubungan dengan dunia magic. Jadi kalau kalian merasa ada titik-titik tertentu yang terasa sering sakit, coba dicek dulu ya. Seperti kemarin itu dia kena guna-guna dan ada titik-titik tertentu ya. Guna-guna itu dikirimin orang itu dia berpusat di satu titik bagian tubuh, dan ketika kalau dia mengadakan pengobatan di bagian itu akan bereaksi di satu titik tersebut. Itu seperti kemarin saya membantu seseorang ya, ketika saya mengobatinya tiba-tiba giginya jatuh bagian depan, padahal giginya nggak goyang, tiba-tiba aja tuh jatuh. Pas malam dia mimpi itu ya, orang yang mengguna-gunai dia ya. Pas bangun pagi giginya jatuh ya. Jadi kalau kalian ngerasa di bagian-bagian tertentu ya, jadi apa ya, saya mendefinisikan bahwa mungkin ketika orang mengirimkan magic itu, dia berpusat di situ di bagian gigi ya, dia bertempat tinggal, menghuni di situ. Tapi giginya nggak sakit loh, aneh, nggak goyang juga. Dan sekarang tuh dia udah nyadar ya. Kemarinan tuh kayak ini kan masalah percintaan, dia bucin banget sama tuh cowok. Ternyata ketika saya bantuin obatin ya, giginya yang jatuh, dan dia sadar ternyata sama ini dia dibohongin. Dan pastinya orang yang mengirim magic itu akan merasakan ya, kalau ilmunya udah kembali ke dia, apa, kirimannya udah kembali ke dia gitu. Jadi kalian harus ngecek energi apabila ada penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dunia medis ya, atau kalian ingin cari tahu tentang energi kalian itu, di diri kalian ada kelebihan apa gitu ya, ada leluhur enggak, ada pegangan enggak. Kalau kalian sering ngerasa aneh, sering ngerasa diikutin, coba cari tahu itu energi apa, negatif atau energi positif. Kalau positif kan berarti dari leluhur ya, tapi leluhur jenis apa dulu. Ada juga yang dulunya orang leluhurnya tuh ada yang make kuyang gitu ya, akhirnya turun ke dia nggak nyadar, tiba-tiba ngerasa aneh-aneh gitu ya. Alhamdulillah ketika dia ngecek energinya ya, dia harus membersihkan diri ya, supaya dia nggak kejangkit kan, tertular dengan apa
bukan penyakit ya, tapi itu memang turun menurun gitu sama anak cucu. Jadi harus dihentikan supaya nggak berlanjut, karena itu nggak baik ya. Tapi kalau energi yang positif itu seperti leluhur, penjaga gitu ya, kalau karena kalian baik ya, bukan berarti mereka yang punya leluhurku yang itu mereka nggak baik, mereka hanya nggak tahu aja gitu ya. Mereka baik juga, cuman karena turun menurun gimana sih ya, kalau juga langsung diatasi ya tergantung dianya. Kalau dia mau melanjutkan ya silakan, itu urusan dia kan ya gitu, itu beresiko semuanya ya. Oke, kita cek dulu hal apa yang harus kamu tahu sebentar lagi dalam karir dulu ya. Kalau saya lihat di sini ada Seven of Wands dan separation. Time apart from your partner is on the horizon. Jadi di sini saya lihat kamu ini udah banyak perjuangan dalam karir kamu. Ya, kamu sudah banyak melalui kesulitan demi kesulitan, tantangan, rintangan, semuanya kamu udah hadapi. Tinggal satu tahap lagi, separation. Ya. Jadi kamu akan melepaskan masa-masa sulit dalam karir kamu. Ya, perjuangan kamu sudah hampir usai. Ya. Jadi tetaplah semangat, tetap bekerja keras dan bekerja cerdas. Tetap optimis ya. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Ya, tidak ada hasil yang mengkhianati kerja kerasmu. Kalau memang belum sesuai, pastinya akan indah pada waktunya. Jadi tetap berkarya ya, tetap berkibar ya. Oke, seperti itu. Jadi saya lihat di sini, apapun pekerjaan kamu, apapun rencana kamu akan melepaskan semua kerumitan. Sudah saatnya kamu dilepaskan dari segala kerumitan, karena kamu sudah cukup sabar, cukup berjuang, cukup bekerja keras, cukup serius ya, cukup fokus. Jadi saya lihat di sini ada penilaian plus dari semesta untuk kamu dan kamu pantas keluar. Sudah saatnya kamu masuk ke situasi baru kamu dalam pekerjaan kamu ini ya, baik dalam hal karir kamu bekerja di sebuah instansi atau perusahaan swasta, atau kamu itu seorang pebisnis, proyektor ya. Yang jelas semuanya akan berubah sebentar lagi. Kamu akan terlepas dari kesulitan-kesulitan, beban-beban ya, tantangan dan rintangan, semuanya akan dipermudah. Amin. Mau pindah posisi, mau naik pangkat, mau bisnis kamu itu lancar, tetap ini saya lihat ada titik terang sebentar lagi ya, yang akan kamu dapatkan dimulai dari akhir Juli ini sampai Agustus depan ya. Bagus. Kalau kita lihat dalam hal keuangan, di sini ada The Hermit dan Release Your Ex. The time has come to clear your energy. Oke, jadi di sini saya lihat beberapa dari kalian ini sepertinya memiliki leluhur ya, yang atau orang tua, kakek, nenek moyang kalian itu dulunya mungkin orang yang pandai dalam pengeluaran keuangan. Orangnya sangat pandai menabung ya, mungkin seorang pengusaha juga. Jadi dia ini tuh turun ke kalian orang yang pandai dalam mengelola keuangan kalian ya. Namun kalian belum menemukan titik paling tepat gitu. Kalian masih bingung, beberapa dari kalian masih bingung dalam pengelolaan keuangan kalian ini ya. Mungkin dari dulu itu orang tua atau leluhur kalian ini orang-orang yang berharta gitu. Jadi orang yang kaya raya mungkin ya, mereka memiliki harta yang ya dengan akhirnya mempengaruhi cara hidup ya untuk kalian. Jadi mungkin kalian agak boros ya, terkadang kalian boros, suka belanja ini itu mungkin karena dari leluhur kalian itu dulunya banyak duit gitu ya, gampang apa-apa tuh mau beli apa aja bisa turun di kalian tuh
suka gemar belanja. Makanya kalian tuh kalau kalian punya standar hidup yang tinggi ya, nggak tenang kalau duit kalian tinggal sedikit. Makanya kalian sangat bekerja keras, kalian sangat gigih. Ya itu juga turun temurun ya. Orang tua kalian dulunya pengusaha atau mereka pedagang ya, bekerja keras ya, mereka punya harta di mana-mana gitu. Jadi turun di kalian ya, memang kalian nggak bisa diam gitu. Kalau duit tinggal sedikit ya kalian nggak akan tenang gitu. Dan para leluhur kalian ini punya apa ya, tidak sulit mendapatkan uang karena mereka orang-orang yang tahu caranya mencari nafkah di jalan yang benar gitu. Jadi mati satu tumbuh seribu gitu ya, ibarat kata gitu. Jadi keluar sedikit masuknya lebih banyak gitu. Artinya penghematan dan apa ya, mungkin karena mereka orang-orang yang beriman, bertakwa gitu ya, tahu caranya meminta kepada yang Maha Kuasa gitu, mencari nafkah dengan jalan apa gitu. Makanya nggak pernah habis-habis, rezeki mereka tuh nggak pernah putus ya. Mungkin kamu sedang mencari jati diri kamu ini gitu. Karena kamu kan sepertinya belum menemukan energi ini gitu ya. Makanya kamu capek gitu, karena ya kamu punya uang tapi kamu nggak tahu harus gimana. Padahal dalam hati kamu, jiwa kamu tuh meronta-ronta, uang ini harus bermanfaat, uang ini harus dikembangkan, tapi gimana caranya gitu ya. Akhirnya ketika kamu labil ya, ketika kamu lagi stres dengan berbagai masalah, kalian tuh belanja ini belanja itu sampai habis, kalian sendiri yang pusing ya. Nah di sini saya lihat sebentar lagi kalian akan menemukan jati diri kalian ya. Sifat turun menurun ini akan tetap mencari kamu ketika kamu sudah capek, ketika kamu sudah nggak tahu lagi berbuat apa gitu. Kenapa ya saya nggak bisa punya tabungan, kenapa ya saya nggak saya selalu kehabisan gitu, kehabisan uang. Kenapa saya sulit banget gitu untuk mendapatkan rezeki yang stabil. Nah pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul ketika kalian udah capek bener ya, capek sekali ya dengan keuangan kalian yang nggak stabil. Ketika lagi stabil kalian boros aja, nggak tahu mau pergunakan untuk apa. Nah, ketika di sini kalian sudah buntu, udah capek, udah bingung dengan diri sendiri gitu ya, situlah sifat leluhur kalian akan masuk ke diri kalian gitu. Energi leluhur kalian sedang ingin datang kepada kalian agar kalian menjadi menemukan jati diri dan tahu pengelolaan keuangannya seharusnya seperti apa, tahu caranya meminta rezeki kepada ilahi gitu dengan cara yang gimana gitu ya. Kalau kamu mendapat mimpi didatangi oleh orang tua atau siapa aja gitu ya, intinya kalau dia menunjukkan jalan ikuti ya. Ikuti ya gitu, ikuti aja, siapa tahu disitulah cara ya kamu menemukan kestabilan finansial kamu ya. Mungkin leluhur kalian ini ada turunan-turunan dari raja-raja gitu ya. Orang-orang kerajaan kan pastinya mereka punya apa ya, apa ya, energinya tuh aura ya, auranya tuh nggak lepas ya, tetap ada aja yang terpancar di diri mereka, ada aja yang berhubungan, berlaku gitu dalam diri mereka dari masa lalu. Jadi kalau kita turunan raja-raja ya, cara hidup kita juga pun berpengaruh. Dari jangankan itu ya, sifat kita juga pun berpengaruh ya. Jangankan itu, kulit kita aja kalau dari turunan raja-raja tetap ada cahayanya, cahaya khususnya, auranya tuh nampak berbeda dengan yang lain ya. Sejahat apapun kita, senegatif apapun kita kan kembali kembali ke jati diri kita ini.
ya. Kita belum menemukan jati diri kita, ya aura kita tetap terpancar dari turun temurun ini, para leluhur, ya, aura-aura orang kerajaan, ya, aura-aura bangsawan, itu tetap ada. Hanya kita saja yang masih belum terbuka pikirannya sampai ke situ, sehingga tindakan kita belum sesuai. Ketika tindakan kita, perilaku kita, ya, dengan upaya-upaya kita itu sudah sesuai dengan aturan mainnya gitu ya, maka kita akan menemukan jati diri kita, di mana sikap dan sifat atau karakter ya para leluhur ini, ya, kekayaan para leluhur ini, kelebihan-kelebihan para leluhur ini akan bertempat tinggal di diri kita. Dia akan mencari sendiri. Jadi rajin-rajinlah membersihkan energi kamu ya, rajin. Jadi kalau kamu dapat rezeki yang banyak, ya, walaupun sedikit, ya, pertama kamu syukuri dulu. Jangan lihat besar dan kecilnya. Intinya ketika kita dapat itu yang harus kita syukuri, ya, nikmati dia. Lalu tempatkan pada tempatnya. Maksudnya gini, manfaatkan pada tempatnya gitu. Menolong orang, membahagiakan orang tua walaupun sedikit aja, usahakan kamu gunakan untuk dinikmati oleh orang tua kamu. Terus membantu saudara kamu, ya, terus mungkin orang-orang terdekat. Intinya gini, harus orang yang tepat, ya. Jadi orang tepat itu ada bertahap-tahap ya, ada macam-macamnya ya. Tapi yang pertama itu ketika orang tua, keluarga, ya, sudah kamu bantu gitu ya, udah kamu berikan, udah kamu bahagiain, udah kamu biarkan mereka menikmati hasil keringat kamu ini, ya, nggak perlu banyak, yang penting adalah, ya. Nah, artinya berarti kamu udah peduli kepada orang yang tepat, membahagiakan orang yang tepat dengan hasil keringat kamu, memanfaatkan keuangan kamu pada hal-hal yang tepat gitu. Nah, baru kamu keluar membantu orang-orang yang membutuhkan dan para fakir miskin atau anak-anak terlantar alias anak yatim gitu. Jangan kamu berbagi di luar sedangkan orang tua kamu meminta, kamunya nggak ada, padahal di luarnya kamu ngasih banyak. Itu namanya cari nama. Nah, jadi pintar-pintarlah ya memanfaatkan manfaat, ya, artinya rezeki yang datang kita tuh harusnya bermanfaat. Jadi kita harus pandai-pandai mengelolanya agar lebih bermanfaat. Manfaatnya kemana? Manfaatnya ya kembali ke kita lagi. Jika kita menggunakan dengan cara yang tepat, maka kembalinya juga lebih tepat, lebih sesuai, lebih banyak lagi, lebih berlimpah lagi gitu ya. Jadi kamu harus membersihkan energi toksik dalam diri kamu supaya kamu berjalan dengan energi yang refresh, yang sudah fresh ya, yang sudah di refresh, yang sudah fresh diri kamu yang baru, supaya kamu lebih menemukan jati diri kamu dari para turun temurun, dari para moyang ini ya. Karena saya lihat di sini sebentar lagi kamu akan melepas kemiskinan ya, kesulitan, kemelaratan. Saya lihat di sini ya, kamu akan mencapai yang namanya kesuksesan. Kesuksesan bukan berarti seperti kamu memiliki segalanya, bukan. Dalam hal pertama, rezeki kamu ini kamu sehat, kamu sudah pikiran kamu sudah stabil, keuangan juga stabil, keimanan kamu, keteguhan hati kamu, ya, sikap kamu udah, pikiran kamu udah seimbang, jiwa kamu udah seimbang, ya, itu juga rezeki dan kesuksesan ya. Biarkan kesuksesan itu datang secara alami tanpa kamu harus maksa.
tapi dari sikap kamu sendiri. Kalau kamu sudah pandai mengelola keuangan kamu udah tahu tempatnya, ya, maka ide-ide dalam otak kamu ini akan berkembang, semakin berdatangan, dan kamu bisa merealisasikan mimpi-mimpimu, memanifestasikan keberlimpahan untuk dirimu sendiri. Ya, kamu silakan cari tahu tentang para leluhur kamu ini, orang apa, orang aulia, ya, dulunya seperti apa, ya. Ambil karakter positif mereka, ambil sifat dan sikap positif mereka itu, dan gunakan ke dalam dirimu. Maka kamu akan menemukan jati dirimu, dan kamu akan menemukan ketenangan lahir batin. Itu yang saya maksud rezeki, ya. Jadi soal keuangan, uang itu kalian sudah nggak terlalu ini juga, ya. Kita membutuhkan uang, tapi kalau kita paham tentang caranya mencari uang dan memanfaatkan, maka kita akan mudah mendapatkannya, gitu ya. Kamu akan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan, kesulitan keuangan. Kamu akan lepas dari itu semua, ya. Kamu akan menemukan yang kamu cari selama ini. Beberapa dari kalian akan mendapatkan keberuntungan dan keberlimpahan. Ada hadiah untuk kamu ini, ya. Ada rezeki yang bakal melepaskan kamu dari kesulitan dan kerumitan. Oke. Kalau dalam hal percintaan, saya lihat ada Page of Pentacles, terus worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Oke, kalau dalam hal percintaan, saya lihat di sini yang harus kamu tahu, ya. Ketika kamu mikirin seseorang, dia pun memikirkan kamu. Ketika kamu fokuskan pikiran kepada seseorang, dia pun terkoneksi. Di mana koneksi ke otak kamu, di mana koneksi jiwa pikiran kamu melayang, orang itu pasti akan terkoneksi juga dengan kamu. Karena hidup ini kan energi, kita tidak lepas dari energi, ya, energi gitu. Jadi apapun energi kamu terhadap seseorang, dia pun merasakan, dia pun terkoneksi dengan energi kamu, gitu. Namanya kontak batin, ya. Terutama kalau kalian ada hubungan spesial. Jadi jika kalau kamu memikirkan sesuatu tentang dia, dia pun akan merasakan hal yang sama, gitu, ya. Kamu akan tahu bahwa ternyata dia juga mikirin kamu. Saya di sini dia akan, kalau kalian LDR-an, ya, saya lihat dia akan menghubungi kamu. Sebentar lagi akan ada komunikasi yang intens, ya. Dan mungkin dia akan mewujudkan janjinya kepada kamu, ya. Worth waiting for, ya. Mungkin sudah waktunya, sesuai dengan doa-doa kamu lah, ya. Apapun yang kamu doakan, itulah yang akan terrealisasi, itulah yang akan terjadi. Apapun yang kamu afirmasikan, itulah yang akan terwujud, ya. Beberapa yang kalian yang single, ya, masih single, mencari pasangan, ya, kalian di masa lalu sudah mengalami berbagai jatuh bangun dalam percintaan itu, ya, kekecewaan, ya, dan kalian sekarang cuma fokus ke karir dan keuangan kalian aja, ya. Beberapa dari kalian berharap dikirim Tuhan aja deh, pokoknya kalau jodoh pasti akan dikirim Tuhan, gitu. Saya doakan yang terbaik aja, ya Tuhan, berikan saya jodoh yang berikan saya pasangan yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, doakan aja, alam semesta menangkap itu dan akan dikirim pada waktu yang tepat, ya. Jadi positive thinking aja, ngalir aja, lakukan apapun yang membahagiakan diri kamu, ya, meringankan semua beban-beban kamu, ya, mempositifkan energi kamu dulu, baru datang tuh jawaban dari doa-doa kamu selama ini, ya. Tanpa kamu sadar, di sana seseorang juga mendoakan yang sama, maka kalian akan dipertemukan pada divine timing, ya, pada waktu yang sudah ditentukan oleh ilahi. Jadi tunggu aja, santai aja, sebentar lagi kamu akan tahu kok, dan kamu akan dipertemukan. Perhatikan tanda-tanda positif yang
ketika kamu bertemu dengan seseorang, perhatikan ya, apakah dia inilah yang dikirim Tuhan. Tapi kamu gak usah terlalu fokus ke situ deh ya, fokus saja ke karir dan keuangan kamu ya, fokus saja membahagiakan diri, dengan sendirinya dia akan datang kok ya. Kalau dalam kalian yang masih pacaran, di sini kalian orang yang Aquarius ya, kamu itu jiwa yang elegan ya, kalian itu orang-orang yang punya bakat spiritual tinggi ya, kalian punya keteguhan pendirian, makanya kalian tuh cocoknya dengan orang-orang yang sepadan dengan kalian ya. Ketika kalian terkoneksi dengan orang-orang yang negatif, orang toksik ya, sebucin apapun kalian kepada mereka, sesetia apapun, kalian harus dilepaskan dari orang-orang itu, karena kalian tidak pantas dengan mereka. Kalian harus dealing dengan orang yang sevibrasi, sefrekuensi dengan kamu ya. Jadi jangan menyesali sesuatu, karena mungkin saja orang itu yang kalian ya, orang-orang yang toksik itu sebenarnya hanya singgah sebentar untuk mengantarkan kamu kepada orang yang baik ini, orang yang menjadi jodoh kamu ini gitu ya. Beberapa dari kalian, pasangan kalian ini sudah memperhatikan kalian dan sudah bertekad bulat untuk menjadikan kalian pasangannya ya. Doakan saja yang terbaik ya, tunjukkan sikap keeleganan kamu, prinsip-prinsip hidup kamu ya, aturan mainnya kamu seperti apa gitu, sesuai prinsip hidup kamu ya. Jangan terlalu keras juga, santai aja, yang penting tidak melenceng dari harga diri gitu ya. Tetap elegan ya, tetap berwibawa di hadapan pasangan ya, karena nilai keeleganannya kamu ini yang menentukan kamu pantas untuk siapa gitu. Jadi semakin kamu meningkatkan value kamu, menemukan value kamu, maka dan kamu fokus kepada diri kamu, maka orang yang pantas untuk mendampingi kamu ini akan menilai ya. Bukan masalah saya harus meningkatkan diri saya begini-begini supaya dia mencintai saya, supaya dia menikahi saya, bukan. Tetapi nilai diri kita lah yang akan membawa diri kita kepada orang yang tepat. Mungkin saja orang itu, mungkin saja orang yang lebih baik gitu. Jadi jangan berharap kepada seseorang, jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada seseorang. Jangan berharap penuh kepada seseorang, karena belum tentu dialah yang dikirim Tuhan kepada kita. Jadi dalam hubungan itu jalan aja, ngalir aja, gak usah ada energi memaksakan, gak usah ya. Ya kalau memang dia yang kamu cintai, kalau memang dia jodoh kamu, tetap akan dia menilai kamu secara detail, karakter kamu ya, prinsip hidup kamu, dia akan menyesuaikan, dia akan menghargai kamu gitu, gak usah dipaksain ya. Karena pada akhirnya kamu harus bersatu dengan orang yang tepat ya. Jadi fokus pada doamu, fokus pada dirimu, fokus pada bahagiamu, fokus pada kualitasmu, fokus pada value kamu, maka kamu akan mendapatkan orang yang tepat. Mungkin dia atau yang lebih baik ya. Beberapa dari kalian yang kalian ngerasa dia sudah sevibrasi dengan kamu, kamu ngerasa balance sama dia, maka dialah yang akan menjadi pendamping kamu, dialah doa dari jawaban dari doa-doa kamu ya. Untuk kamu yang sudah punya jiwa sadar, yang sudah tahu tentang nilai diri kamu, udah mencintai diri kamu ya, berarti kamu sudah tahu dong dia adalah jawaban dari doa-doaku atau bukan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dia juga orang yang memilih kamu adalah orang yang tahu diri. Dia tidak datang dengan tangan kosong, dengan pikiran kosong, dengan pikiran labil dan bukan dengan tanpa nawaitu gitu. Orang yang datang kepada kamu itu dengan nawaitu gitu. Itu baru jodoh kamu. Nawaitu artinya niat, dengan niat yang baik ya. Jadi nggak usah khawatir, doakan saja yang terbaik. Kalau memang dia jodohku, adalah dia akan tetap menjadi pasanganku gitu aja, supaya lepas pikiranmu itu, nggak tergantung dengan manusia, nggak tergantung kebahagiaanmu kepada seorang. Kalau memang dia pergi, ya udah, pasti ada yang terbaik untuk saya ya. Kuatkan doa kamu, bukan kuatkan keinginan kamu. Keinginan kita terkadang berlawanan dengan
yang seharusnya terbaik untuk kita gitu. Keinginan itu sangat bertalian, ya, sangat terikat dengan ego. Tetapi kalau kita pasrahkan semuanya kepada ilahi, berharap kepada ilahi, maka kita tidak tergantung dengan seseorang gitu. Ego kita tidak bekerja di sini, tapi kepasrahan. Oke, kalau kalian yang sudah menikah, ya, setelah di sini mungkin beberapa dari kalian ada yang mengadakan orang ketiga, ya di tempat kerja mungkin dia curi-curi pandang, ya gitu. Tapi sebentar lagi, ya, dia akan sadar diri kok. Kamu tetap berdoa aja, berpikiran positif, ya. Kalau memang dia intinya dalam rumah tangga itu tugas kita. Ketika seseorang melenceng, ya, antara kamu atau dia yang melenceng dalam rumah tangga gitu, ya, maksudnya mengadakan orang ketiga, terpengaruh, itu masalah terpengaruh aja kok, ya, karena kebosanan, keboringan, kedataran cinta yang semakin memudar karena lamanya kita bersama, karena seatap bersama itu sering terjadi bertolak belakang, ya, karena dua jiwa, dua keinginan, ya. Jadi gimana caranya kita tetap menyatu? Ya, maka kita harus bisa saling memahami apa mau dia, apa kurang saya. Introspeksi, jangan hanya fokus kepada kesalahan dia, tapi fokus ke kesalahan kita, apa yang harus kita perbaiki. Cobalah berteman dengan pasangan kamu, bersahabat dengan teman kamu, bercandalah, berguraulah, berceritalah, bercurhatlah dengan pasangan kamu, supaya kalian tuh memiliki teman dalam rumah tangga ini. Dia merasa memiliki teman, dia merasa memiliki sahabat yang dimana dia bisa tumpahkan segala keluh kesahnya, dan kamu juga pun melakukan hal yang demikian, maka kalian akan semakin terikat, semakin fresh gitu, ya, di refresh. Rumah tangga itu harus sering-sering healing, sering-sering di refresh. Banyak kesibukan kalian, banyak yang membuat kalian satu sama lain cinta kalian menjadi datar. Nah, ini caranya ya adalah luangkan waktu untuk berdua, bercanda, healing bersama. Selama ini kalian sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sibuk ngurusin anak, sibuk dengan masalah ekonomi. Waduh, sadar men, sadar guys, ya. Ya, jadi kamu harus, kadang kita butuh mengenyampingkan hal-hal lain untuk healing berdua gitu, untuk fokus ke pasangan kita dulu. Untuk apapun masalahnya, cobalah membuat si rumahmu tersenyum gitu. Energi di dalam rumah kamu itu, rumah tangga kamu itu tersenyum, ya. Caranya gimana? Cobalah ciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang bersahabat di dalam rumah, gitu ya. Artinya ya seperti tadi, ya, jangan hanya fokus ke masalah ini, hutang di sini belum dibayar, ini itu aja yang terus dibahas, ya. Ada waktunya untuk kita membicarakan hal-hal yang serius. Ada waktunya kita untuk bercanda, ya. Kita harus menguasai keadaan. Kitalah yang harus menciptakan kebahagiaan, ya, bukan menanti kebahagiaan, tapi menciptakan kebahagiaan. Maka kita harus pandai-pandai mengelola energi di dalam kehidupan kita, dalam diri kita dulu, baru di dalam rumah, kemudian orang-orang isi rumah itu akan merasakannya, akan terkoneksi dengan apa yang kamu ciptakan tadi, ya. Jadi bersahabatlah bukan hanya dengan teman, tetapi dengan pasangan, agar supaya dia tidak boring, cinta kalian juga pun terrefresh, ya. Tidak datar. Kalaupun datar akan naik lagi vibrasinya, akan akan bergairah lagi. Kalau terciptanya kamu ciptakan ciptakan suasana yang nyaman, suasana yang indah, suasana yang cerah ceria. Nah, otomatis dia pun akan tersadarkan dan melepaskan keinginan-keinginan dia tadi, melepaskan godaan-godaan tadi, ya. Dan jangan lupa, apapun yang kita upayakan, terutama yang paling
kuat di sini mempengaruhi adalah doa. Nawaitu kita. Pertama, nawaitu dulu, niatkan, doakan, ya, serahkan. Lalu ciptakan energi positif, energi bahagia, energi kenyamanan, ya, energi gairah, energi persahabatan, ya, energi kesenangan harus kamu sendiri yang manage, ya. Jadi segalanya itu jangan mengharapkan, tapi menciptakan, gitu. Ingat, rumah tangga itu seperti kita menjaga telur di ujung tombak. Goyang dikit aja bisa jatuh telurnya dan pecah, tak bisa diselamatkan lagi. Jadi gimana kita menjaga keseimbangan, yaitu dengan, insya Allah dengan cara yang saya tunjukkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian, ya. Mari kita cari tahu orang-orang yang berdiri dengan kalian ini, ya. Zodiaknya apa aja? Aries, Sagittarius, Pisces, Virgo, Leo, Cancer. Bukan berarti yang lain nggak ada, ya. Hanya itu yang keluar. Oke, kita pilih untuk inisial orang yang dealing dengan kalian. Aduh, jatuh ya. Oke, ini yang jatuh-jatuh saya ambil, ya. Inisial orang yang berdealing dengan kalian, dan yang akan menjadi jodoh atau yang akan bahagia bersama kalian. Pokoknya berhubungan lah dengan yang saya baca tadi, ya. TOM V, geserin dikit, ya. Y C N E K P L. Oh, yang ini Z, ya. Ini Z. Oh, ini N. Ini Z, ya. Ini N. Ini G, ya. Silakan disesuaikan. Dan untuk angka spesial atau angka keberuntungan atau angka tanggal lahir atau angka usia, ya, orang yang akan dealing atau sudah dealing dengan kalian, yang energinya masuk di sini, kita cek, ya. Oke, di sini ada 24, ada 40, mungkin usianya mendekati 40 atau di atas 40, ya. 4, 17, 31, 50, mendekati 50 usianya, ya. 28, 20, 16, 23. Untuk inisial di sini bisa berlaku untuk inisial tempat tinggal, nama kota, nama desa, nama kompleks, nama kelurahan, kecamatan, dan lain-lain. Nama negara juga, ya, ada inisialnya di sini, ya, untuk kalian yang LDRan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan di sini, ya, yang positifnya kita aminkan, semoga terjabah. Yang negatifnya kita jadikan antisipasi, gitu, ya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga cukup menggambarkan, semoga resonate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.